tahun baru Hijriah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tahun baru Hijriah kita akan belajar tentang bagaimana awal munculnya tahun baru Hijriah, kemudian apa kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Muharram, kemudian puncaknya yang paling penting adalah apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Setuju? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dulu kita itu ikut penanggalan orang non-muslim, orang-orang Masehi ya. Makanya kita ikut Januari, Februari, Maret, April. Sekarang apakah kita boleh ikut penanggalan Januari, Februari, Maret, April? Boleh. Kalau kita dengan non-muslim, Bu, itu ada beberapa yang kita boleh ikut, ada beberapa yang kita disuruh pindah total oleh Allah. Contoh, dulu kiblat kita sama dengan kiblat non-muslim, yaitu ke Masjidil Aqsa, betul? Lalu turun perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Jadi kalau dulu kita kiblatnya ke Aqsa, 100% pindah ke Masjidil Haram. Jadi kalau ibu sholatnya sekarang di Aqsa, ibu tetap menghadapnya ke Masjidil Haram, pindah 100%. Nah sekarang nomor 2, ada yang ajaran umat terdahulu tidak pindah 100%, tapi kita adaptasi dan kita pakai. Contoh tawaf. Orang Yahudi dulu tawaf juga, cuman orang Yahudi tawafnya nggak pakai baju. Di dalam berhala dulu ada, di dalam Ka'bah dulu ada berhala. Sekarang kita juga tawaf, betul? Tapi tawaf kita sekarang pakai pakaian ihram dan di dalam Ka'bah tidak ada berhala. Jadi ada yang ditolak 100% ajaran umat terdahulu, ada yang sebagian diterima dan ada yang dibolehkan sepenuhnya. Di antara yang dibolehkan sepenuhnya adalah kita dibolehkan untuk mengikuti penanggalan Masehi, gitu kan ya? Cuman kan kita ini selalu ingin berbeda dengan orang non-muslim, betul? Contoh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita ingin berbeda. Dulu Rasul pernah bilang kepada sahabat, cukur kumis, panjangkan jenggot. Supaya apa? Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi panjang kumis, panjang jenggot. Makanya dulu orang Yahudi panjang kumis, panjang jenggot. Makanya Sinterklas itu panjang kumis, panjang jenggot. Iya dah. Nah, dulu laki perempuan dianjurkan alaikumus sauda wal baida inda sholat. Disunahkan perempuan pakai baju hitam putih ketika sholat. Betul? Bedanya apa? Tujuannya membedakan diri dari orang Yahudi. Jadi kalau dulu kita itu suka membedakan diri kita dengan orang Yahudi karena situasi memang lagi hot-hot dan lagi parah-parahnya. Nah, jadi kita suka beda. Makanya pada suatu ketika sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kita tidak usahlah ikut tanggal mereka. Kita buat aja tanggal baru, tahun baru, yang mana tahun itu milik kita." Begitu ya. Nah, akhirnya sahabat diskusi. Ada yang bilang tahun baru itu dimulai dari Rasulullah lahir saja. Wah, sahabat nggak setuju. Takutnya nanti kalau dimulai dari Rasulullah lahir, nanti jadi mengkultuskan Rasulullah. Akhirnya dipakai lagi cara lain. Ya udahlah, kita mulai dari Rasulullah diangkat jadi Rasul aja. Sama, nanti takut dikultuskannya Rasulullah. Akhirnya apa? Dimulailah satu kesepakatan bahwa penanggalan Hijriah dimulai adalah sejak Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Nah, begini kisahnya, Bu. Rasulullah itu diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Meninggal usia berapa? Berarti berapa tahun Rasulullah jadi Rasul dalam hidupnya? 23. Jadi Al-Quran itu 6.666 ayat, 114 surat, 77.429 kata, ya, kemudian sebanyak 323.000 huruf. Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah. 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Jadi dulu kalau Rasulullah itu berdakwah di kota Mekah itu tidak sukses, Bu.
Karena orang-orang Mekah pada saat itu tidak mau dengarkan Rasulullah. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu. Itu si Abu itu sangat benci kepada Rasulullah SAW. Tapi masalahnya Khadijah masih hidup, Abu Thalib masih hidup. Jadi Rasulullah aman. Sejak meninggalnya Khadijah, sejak meninggalnya Abu Thalib, saat itu kehidupan Rasulullah tidak aman. Tidak ada lagi yang menjaganya, tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Khadijah dan Abu Thalib ini kan kawan si Abu tadi. Khadijah itu kawan dagangnya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Abu Thalib itu kawan dagangnya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Selang Khadijah meninggal Abu Thalib, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Rasulullah. Singkat cerita, saat itu Rasulullah ingin dibunuh. Ya, ingin dibunuh. Kalau dulu ingin dibunuh ada Khadijah, ingin dibunuh ada Abu Thalib. Sekarang nggak bisa lagi. Bahwa sekarang ini kondisinya Rasulullah akan dibunuh. Singkat cerita, apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, saya ini udah mau dibunuh ini. Ya udah, kita hijrah saja ya Rasulullah. Kenapa? Ini nyawa tantangannya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan aku menggantikan tempat tidurmu malam ini. Karena aku melihat akan ada orang Yahudi yang akan membunuh engkau tengah malam nanti. Biar aku yang menggantikan tempat tidurmu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Apa kata Rasulullah? Jangan Ali, nanti engkau akan mati juga. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau aku mati ya Rasulullah, cuman keluargaku yang risau. Tapi kalau engkau mati, seluruh umat akan risau dan kehilangan. Akhirnya bayangkan Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur Rasulullah sebelum proses hijrah. Waktu ngomong-ngomong di dalam, rupanya orang Yahudi udah ngepung di luar rumah. Akhirnya keluarlah Rasulullah, dia ambil debu, dia lepaskan ke mukanya orang Yahudi, dibantu oleh Allah. Orang Yahudi tidak bisa menengok Rasulullah jalan keluar rumah. Dia jemput Abu Bakar. Mereka melakukan perjalanan hijrah, jalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah. Mekah Madinah itu ibarat Pekanbaru Payakumbuh, berjalan kaki. Bayangkan, sekarang Mekah Madinah jalan lurus, betul? Kalau dulu naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung. Cara hijrahnya kayak gini. Abu Bakar naik dulu, Abu Bakar di atas gunung, dia tengok ternyata orang Yahudi aman, tidak ada. Rasulullah naik, Abu Bakar turun lagi, naik lagi, ternyata aman, turun lagi, begitu seterusnya. Bayangkan, Mekah menuju Madinah itu arah utara, sementara mereka jalan arah selatan. Bahasa kitanya mangicuah, tahu mangicuah? Karena kalau jalannya sama-sama arah utara, nanti bakal ketahuan oleh orang Yahudi. Jadi Madinah itu arah utara, dia berjalan berarah selatan, naik ke bukit. Siapa yang membantu mengantar bahan makanan saat itu? Yang mengantar dan membantunya adalah anak Abu Bakar. Anak Abu Bakar lagi hamil besar, berpura-pura mengembala kambing untuk kemudian mengantarkan makanan kepada Abu Bakar dan Rasulullah di atas bukit. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Yang terjadi apa? Ternyata Abu Bakar melihat ada orang Yahudi, dan akhirnya Abu Bakar dan Rasulullah menyerondok di dalam sebuah goa. Ditengok oleh Abu Bakar, ternyata apa? Ada kaki orang Yahudi yang lewat. Akhirnya Allah menolong mereka dengan cara Allah berikan goa itu adalah sarang laba-laba. Mereka diam di dalam. Rasulullah capek, lelah, berjalan kaki, Pekanbaru Payakumbuh. Pura-puranya nyampe di Rantau Berangin, menyondok dalam goa. Kan gitu kan? Nah, saya sudah pernah naik ke Bukit Sur, capek luar biasa. Bedanya saya naik, hati saya senang. Rasulullah naik penuh ketakutan, menyerondok dalam gua. Waktu bersembunyi di dalam gua itu, apa yang terjadi? Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar radhiyallahu anha. Lalu kemudian Abu Bakar saat Rasulullah duduk, tersengatlah ujung jempolnya dengan binatang berbisa. Lalu kemudian dia tahan. Kenapa dia tahan? Kenapa dia tahan? Dia tahan karena kenapa? Karena dia tidak mau mengganggu tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kesakitan, dia tahan lagi, kesakitan, dia tahan lagi, dia tahan tak tahan.
Akhirnya keluarlah air matanya, meneteslah di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbangun Rasulullah. "Limaza ya Abu Bakar? Ada apa sahabatku?" Apa kata Abu Bakar? "Tidak ada ya Rasulullah, cuman ada binatang berbisa yang menyengat ke kakiku. Kenapa kau tak bangunkan aku? Aku mencintaimu karena Allah. Aku tidak pengen engkau terbangun ya Rasulullah. Makanya aku tahan sakit ujung kakiku." Apa kata Rasulullah? "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau takut Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah. Waktu berjalan menuju perjalanan hijrah, Abu Bakar selalu jalan di depan, Rasul di belakang. Dipotong oleh Rasul, Abu Bakar motong lagi. Dipotong oleh Rasul, Abu Bakar motong lagi. Selalu pengen di depan. Lalu Abu Bakar, Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa kau pengen selalu di depan? Aku potong, kau potong lagi jalanku. Ku potong, kau potong lagi jalanku." Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, kita ini sedang dikejar oleh orang Yahudi. Nyawa tantangannya. Biarkan aku di depan ya Rasulullah. Andaikan kita ketemu dengan orang Yahudi, salah satu kita harus mati. Biar aku yang mati duluan ya Rasulullah. Kalau aku mati, hanya keluargaku yang sedih. Kalau kau mati, seluruh umat akan bersedih." Masya Allah. Ibu, kenapa? Masih hidup kah saya bercerita ini? Dicuekin saya, diam aja nampaknya. Aman? Konsentrasi ya. Ragu tentu saya absen dulu ibu. Nah, itu luar biasa itu Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat yang luar biasa. Bayangkan Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Palestina, nyampai ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. 1 detik sampai ke langit, tak ada orang yang percaya. Satu-satunya yang percaya adalah Abu Bakar. Makanya dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya, sayang dengan Rasul, rela mati demi Rasul. Maka berkawan tuh jadilah seperti Abu Bakar. Percaya dia sama Rasulullah. Percaya dulu, baru teliti. Ini enggak. Jadi kalau ada kawan salah, bela dulu, rangkul dulu. Enggak apa-apa besti, aman. Udahlah, salah tuh biasa. Baru nasihati belakangan. Temani dulu, baru nasihati belakangan. Ini enggak. Ada kawan akrab salah, atulah kau, tulah. Enggak mendengar telingo. Itulah. Jadi kalau punya kawan tuh rangkul dulu. Kalau dia salah, percaya dulu sama dia. Jangan percaya sama orang dulu. Nanti baru kalau dia salah diingatkan. Ini enggak. Dapat kawan, ini bestimu salah sekali. Aku tak nyangka kau seperti itu. Aku tidak menyangka. Ternyata. Ya ini Abu Bakar luar biasa. Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur Rasul. Abu Bakar menemani Rasulullah hijrah. Masya Allah. Nyampai berjalan kaki, penat kaki. Nyampailah mereka di kampung namanya Kampung Kuba. Dulu Kampung Kuba itu adalah kebun kurma punya 2 anak kembar. Rasulullah tidur di Kampung Kuba itu 3 hari 3 malam waktu hijrah ke kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah sempat mandi di situ. Alhamdulillah pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya Rasulullah SAW diberikan tanah wakaf oleh 2 orang kembar tadi dan Rasulullah bangun masjid. Itulah namanya Masjid Kuba. Jadi Kuba itu dulu adalah kebun kurma. Makanya kalau ibu pergi umrah, nyampe di Masjid Kuba, itu ibu akan lihat di bagian belakang ada tempat pemandian Rasulullah, masih mengalir airnya sampai sekarang. Rasul pernah mandi di situ waktu hijrah dari Mekah di Madinah. Dan di Kuba itu bukan di dalam kota Madinah, dia masih di pinggir kota Madinah, tempat Rasul transit menjelang masuk kota Madinah. Waktu Rasulullah melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, menginjakkan kakinya di Masjid Kuba, itulah namanya tanggal 1 Muharram. Paham? Nama tahun barunya tahun baru Hijriah. Kenapa? Tahun baru saat hijrah. Kenapa hijrah dibeli sebagai momentum tahun baru? Karena itu milestone. Itu milestone tuh bahasa anak muda ya.
Kalau bahasa ibu beda, kita beda generasi apa ya maksudnya ya? Tunggu dulu. Pokoknya hijrah itu adalah titik di mana menjadi permata umat Islam. Bayangkan 13 tahun di Mekah dakwah nggak sukses, pindah ke Madinah 1 tahun langsung sukses. Masya Allah, 1 tahun. Ya memang orang Mekah ini beda dengan orang Madinah, sampai sekarang pun beda. Ibu bisa rasakan kalau pergi umroh. Orang Mekah itu macam orang Minang, hari-hari sih kerajohnya. Iya kan? Iya enggak? Cuaca panas, kehidupan perbukitan. Jadi agak tensi naik sedikit. Kalau di Madinah itu tenang, benar ya? Jadi polisi askar Madinah itu baik-baik lah ya. Baik, lembut kayak orang Jawa. Tapi ini wajah Minang semuanya. Orang Jawa tuh baik-baik, lembut gitu. Itu gaya-gaya orang Madinah, itu dia beda karakter itu. Makanya dakwah di kalangan orang Mekah itu lebih susah ya, di kalangan orang dibanding orang Madinah. Orang Madinah tuh lembut-lembut, baik-baik. Jadi ibu udah tahu bahwa proses hijrah itu adalah milestone di mana tanggal 1 Muharram. Sampai sini paham? Nah, yuk kita lanjut. Ada apa di bulan Muharram? Nanti poin terakhir, amalan di bulan Muharram. Di bulan Muharram itu ada beberapa banyak sekali kejadian. Yang pertama, di bulan Muharram adalah diterimanya taubat Nabi Adam. Ceritanya Nabi Adam tadinya kan di surga, betul? Ada dalil wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, tinggallah engkau dengan anakmu, dengan istrimu di surga ini. Jangan kau dekati pohon ini. Rupanya Adam mendekati juga pohon itu karena godaan syaitan. Lalu kemudian Allah turunkan ke bumi. Nabi Adam Allah turunkan di India, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, betul? Ketemulah di padang Arafah. Adam diturunkan ke bumi di India, Hawa diturunkan di Jeddah, ketemulah di padang Arafah. Sebelum turun ke bumi, Nabi Adam mohon ampun kepada Allah dan ampunannya diterima. Akhirnya itulah tanggal Muharram, bulan Muharram. Oke? Jadi diterimanya ampunan Nabi Adam. Yang kedua adalah di mana bulan Muharram diselamatkannya Nabi Ibrahim dari Raja Namrud. Jadi masing-masing nabi itu punya musuh. Nabi Musa musuhnya Fir'aun, Nabi Ibrahim musuhnya Raja Namrud, Nabi Muhammad musuhnya si abu-abu. Kan dia kan abu-abu. Nabi Ibrahim itu ingin dibakar pada masa itu, dibakar oleh Raja Namrud. Apa kata Allah? Qul ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Hai api, jadilah kau dingin untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak jadi terbakar. Mukjizat itu turun di bulan Muharram. Oke? Yang ketiga, keunikan bulan Muharram terjadi pada nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu melakukan berdakwah untuk umatnya Bani Israel, lalu kemudian dikejarlah oleh Fir'aun, mentok di Laut Merah. Nabi Musa bingung, di depan ada laut, di belakang ada musuh. Akhirnya Nabi Musa mengambil tongkatnya, dihantarkan ke laut. Laut itu berbelah, Nabi Musa lewat, Fir'aun ikut pula. Pas Fir'aun ikut, tertutup laut itu, Fir'aun mati di Laut Merah. Itu terjadi pada bulan Muharram. Fir'aun. Jadi Fir'aun itu jumlahnya 400 orang. Dan Fir'aun itu nama raja. Raja-raja, semua raja namanya Fir'aun. Dan raja yang memusuhi Nabi Musa itu namanya Ramses II. Jadi yang mati di Laut Merah itu Ramses II. Dan mayatnya dimumikan. Sampai sekarang dia masih ada mayat aslinya di Museum Mesir. Saya udah tengok mayat asli Fir'aun yang ingin melukai Nabi Musa. Ya, tapi tidak mirip sama ibu mukanya, agak lain sedikit. Tapi saya udah tengok muminya asli. Itu saya coba sapa dia, sombong dia. Saya sapa, "Ses, apa kabar Ses?" Santai aja dia diam. Padahal saya jauh-jauh dari Indonesia menjenguknya ke sana.
Jangan ikut akhlak sukses ini ya. Jadi itulah dia terjadi pada masa Nabi Musa. Oke? Tadi Nabi apa yang pertama? Yang kedua Ibrahim. Ketiga Nabi Musa. Yang keempat adalah dikeluarkannya Nabi Yunus dalam perut ikan. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan 40 hari 40 malam karena diuji oleh Allah. Lalu Nabi Yunus bertaubat, Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka Allahumma, Maha suci Engkau ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, Maha suci Engkau, inna kunna minaz zalimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Itu dizikirkan di 40 hari keluar dari perut ikan. Itulah di bulan Muharram. Nomor berapa lagi? 5 adalah kejadian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini nabi yang paling ganteng, betul? Pernah lihat? Tidak ada orang ganteng seganteng Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf itu difitnah menodai Siti Zulaiha, istri perdana menteri, di penjara. Nah, dikeluarkan terbukti tidak bersalah itu pada bulan Muharram. Oke, nomor berapa lagi? Nabi Ayub. Nabi Ayub diberi ujian oleh Allah, sakit tak kunjung sembuh, gatal kudis, padahal dia gagah tampan. Ya, mereka semua gagah tampan, diselamatkan, disembuhkan oleh Allah di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini bulan yang luar biasa. Rata-rata para nabi itu diuji oleh Allah. Kalau diuji, mereka beristighfar dan merasa bahwa dirinya adalah menzolimi dirinya sendiri. Ya, para nabi saja diuji. Kalau kita tak mau diuji, parah lagi kita daripada nabi. Coba, nabi itu diuji semuanya, Bu. Ya, kalau kita lihat ujian para nabi itu, masya Allah, ya, susah Nabi Muhammad. Coba ujiannya demi umat, membawa wahyu Allah demi umat. Makanya Nabi Muhammad pernah berkata, taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Kutinggalkan kepada engkau 2 perkara, yang mana kalau kau ikut 2 perkara ini kau akan selamat. Al-Quran wa sunnati, Quran dan sunnahku. Dan untuk menjemput Quran 23 tahun ini enggak mudah. Kadang-kadang Quran itu datang suara pekakan di telinga Rasulullah. Kadang-kadang Quran ini turun seakan-akan langit terbelah. Kadang-kadang Quran ini turun ke suara lonceng bergetar di telinga Rasulullah. Jadi kalau Rasul menerima wahyu itu terkejut-kejut Rasulullah, Bu. Jadi menerima wahyu itu bukan senang, halo besti, wahyu datang, tidak gitu, Bu. Wahyu ini ngeri. Rasulullah itu susah menerima wahyu, Bu. Susah. Kan saya pernah cerita, wahyu pindahnya kiblat dari Aqsa ke Masjidil Haram. Itu wahyu itu turun lagi sholat. Bayangkan, lagi sholat turun wahyu, gimana perasaan Rasulullah tuh? Coba bayangkan, lagi sholat menghadap Aqsa, sholat asar, baru rakaat kedua, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Lagi sholat suruh pindah ke Masjidil Haram. Bayangkan galaunya Rasulullah, pindah enggak yuk, kan gitu kan. Ibu jangankan lagi sholat turun wahyu, paket datang pening balik, Bu. Paket, ini yang iyo, susah, Bu, repot, Bu. Kasihan gitu dengan Rasulullah itu. Wahyu itu datang terkejut-kejut Rasulullah. Makanya sering Rasulullah itu mendemam turun wahyu. Rasulullah menerima 23 tahun. Kita membacanya payahnya luar biasa. Ya. Nah, itu ya. Pindah, Rasulullah pindah. Itu kejadiannya di Masjid Qiblatain. Kalau ibu pergi umrah, ibu nengok Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Jadi 1 rakaat Rasulullah itu 2 kiblat. Makanya namanya Masjid Qiblatain. Ada masjidnya. Jadi 2 rakaat kedua Rasulullah pindah ke Masjidil Haram. Namanya Qiblatain, 2 kiblat. 1 kali sholat 2 kiblat. Pindah Rasulullah. Ibu lagi sholat asar ada. Betul ada jemaah saya bilang, Ustazah saya lagi sholat asar, tahu-tahu hujan, saya batalkan sholat saya ambil jemurannya dia. Nah itu aja lebih bingung deh. Nah
ya. Nah ini dia. Oke. Sedikit lagi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah adalah ini ya, sudah paham ya? Apa sebab namanya tahun baru Hijriah? Apa kejadian di bulan Muharram? Dan terakhir sebagai penutup, apa amalan di bulan Muharram? Yang pertama, kita dianjurkan baca doa awal dan akhir tahun. Yang belum baca, baca aja nanti maghrib, tidak ada masalah. Oke? Yang kedua, kita dianjurkan memperbanyak zikir. Pakai zikir-zikir para nabi, termasuk istighfar, sayyidul istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu dipakai zikir 10 kali kayak setiap habis sholat, 10 kali kayak setiap habis sholat, 10 kali kayak setiap habis sholat. Ya, mohon ampun. Karena para nabi itu banyak bermohon ampun, bertaubat di bulan Muharram. Kan Nabi Adam bertaubat, betul? Nabi Yunus, Nabi Yusuf, semua mereka bertaubat di bulan Muharram. Oke? Yang ketiga adalah sedekah di bulan Muharram. Allah tambahkan pahalanya 70 kali lipat. Kan ada dalil, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Betul? Tapi khusus di bulan Muharram tambah lagi dengan yang namanya 70 kali lipat. Jadi kalau ibu rajin sedekah subuh, yang biasanya 2000, tambahlah 2500. Jadilah tambah. Nah, itu ya, bertambahlah. Ini masih wajah 2000 sadonya. Nah, tambah. Dan sampaikan nanti kepada suami-suaminya adalah di bulan Muharram memperbanyak dan menambah nafkah istri sunnah. Dari tadi mengangguknya lama, poin ini cepat mengangguk. Sunnah. Iya. Memang sunnah. Ini sayangnya ibu-ibu semua ya. Kalau ada bapak-bapak saya gas nih saja. Iya. Jadi menambah nafkah istri di bulan Muharram sunnah. Jadi bilang sama suaminya, bang, tambah nafkah istri di bulan Muharram itu sunnah. Bulan Muharram aja bang. Yang lagi sah, video kan lu mau pulang. Cepat. Gimana? Cepat Zat. Iya, amalan coba tuh dia, fotografer aja. Amalan di bulan Muharram salah satunya kan sedekah, betul ya? Dan sunnah dari sedekah adalah seorang suami menambah nafkah istrinya di bulan Muharram, itu sunnah. Masya Allah. Jangan dimatikan dulu. Muharram aja, tahun depan turunkan. Bulan depan turunkan. Ya. Jadi begitu, Masya Allah ya. Nah, cuman saya pesan juga sama ibu-ibu nih. Kadang-kadang ibu-ibu nih saja dikasih nafkah kecil cukup, dikasih banyak tak tersimpan. Ini pula masalahnya, ya kan? Dikasih kecil cukup, dikasih banyak tak tersimpan. Nah, jadi jangan mubazir. Suami kasih lebih banyak, istri keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung dan disedekahkan untuk beli keinginan sehingga tidak terjebak riba. Kan gitu, Besti. Apa tadi, ulang lagi? Suami kasih lebih banyak, istri keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung dan disedekahkan untuk membeli keinginan supaya tak terjebak riba. Lifestyle cash. Oh, itu bahasa kampung saya. Tak tahu-tahu saya tahu artinya, itu saya yang tahu. Pokoknya kayak gitulah, ya kan. Nah, ini kadang dikasih sedikit cukup, dikasih banyak tak ketemu duitnya. Tapi enggak ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini entahlah ya, enggak tahu juga saya. Jadi gitu ya, memperbanyak nafkah istri. Kemudian amalan yang sangat baik di bulan Muharram adalah berpuasa. Puasa yang paling masyhur adalah puasa
tanggal 10 Muharram. Apa namanya? Puasa Asyura, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Saat Rasulullah berpuasa Asyura, maka waktu itu para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini orang Yahudi juga puasa Asyura. Cemana ini?" Apa kata Rasulullah? Oke, tahun depan supaya beda dari orang Yahudi, kita tambah satu sebelumnya, yaitulah puasa Tasu'a sebagai pembeda dari orang Yahudi. 15-16 Juli Tasu'a, Asyura, Senin, Selasa. Nanti silahkan berpuasa. Sengaja aku makan sahur puasa Asyura dan Tasu'a lillahi ta'ala. Belum kodo puasa gimana? Gak apa-apa, puasa aja. Nanti kodo puasa kan maksimal sampai Ramadan. Tapi kan afdolnya kodo dulu Ustazah. Ya udah, kalau anggapannya begitu, ganti puasanya kodo dari sekarang supaya 9 Muharram nanti bisa puasa Tasu'a. Yang rajin puasa Daud berhenti dulu Tasu'a dan Asyura dulu, nanti dilanjut lagi puasa Daudnya. Kecuali kalau ibu rajin puasa Daud berbenturan dengan Senin Kamis dan Yaumul Bid, lanjutkan Daudnya. Paham? Kalau puasa Daud tidak usah Senin Kamis dan Yaumul Bid lagi, sudah bagus. Karena puasa Daud itu paling bagus. Jadi kalau udah puasa Daud tidak usah Senin Kamis dengan Yaumul Bid lagi, tak apa-apa. Nah, tapi kalau puasa tahunan boleh berhenti sejenak untuk kemudian kita bisa berpuasa Daud setelahnya. Ya, semoga kita nanti bisa berpuasa dengan baik, insya Allah. Dan semoga bulan depan saya tak telat lagi Ustazah. Macet luar biasa ibu, nggak terprediksi. Kayaknya saya pakai motor lah besok-besok ya. Oke, demikian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana ibu-ibu tausiah ustazah kesayangan kita tadi? Senang kan? Jangan lupa bulan depan beliau masih bersama dengan kita di sini. Pekan kedua di setiap bulannya di hari Senin. Tadi alhamdulillah Allah perkenankan kita sholat asar berjemaah